Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang baru. Bab keberapa? Bab ke-8, yaitu penjelasan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, penjelasan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mana makna dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Dan ini adalah bagian kedua dari kitab kita. Karena kitab kita membahas tentang memahami makna syahadat. Yang dimaksud adalah syahadatain, dua kalimat syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan syahadat yang pertama telah kita selesaikan pembahasannya. Jadi mulai dari bab yang pertama sampai bab yang ke-7 khusus membahas syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan berbagai macam penjelasan yang telah kita tuntaskan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita memasuki bagian kedua dari syahadat atau syahadatain, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Poin yang A, mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukallaf berkewajiban untuk mengenal, beriman, mencintai, mentaati, mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kewajiban bagi kita. Di sini Al-Ustadz mengatakan setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Apa itu mukallaf? Bukan muallaf loh ya, beda. Mukallaf dengan muallaf berbeda. Kalau muallaf apa? Orang yang dilembutkan hatinya, ditaklif. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, kenapa kita katakan kebanyakan? Karena ada kalanya muallaf qulubuhum itu bukan kaum muslimin. Itu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang Allah atau Rasulnya ya berharap untuk menarik hati mereka, menarik minat mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi mereka masih kafir, masih non-muslim. Tapi Allah dan Rasulnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menarik minat mereka untuk masuk Islam dengan memberikan misalnya zakat. Tapi yang paling ya masyhur, yang paling kita kenal muallaf itu cenderung orang yang baru masuk Islam. Itu muallaf. Nah, sekarang mukallaf. Apa mukallaf? Berasal dari taklif, orang yang dibebani apa? Syariat. Taklif itu pembebanan syariat. Mukallaf orang yang dibebani syariat. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang telah diwajibkan hukum-hukum syar'i atas mereka. Ya, yaitu orang yang sudah baligh.
yang sudah balik. Kemudian orang yang sehat akalnya, tidak apa? Tidak gila. Ya. Nah, inilah orang-orang yang mukallaf. Orang-orang yang mukallaf. Nah, setiap mukallaf maka dia telah memiliki kematangan akal, ya, dan usia balik dan tidak gila, maka dia berkewajiban untuk mengenal, beriman, mencintai, mentaati, mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan pengenalan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam mencakup pengenalan terhadap nasab beliau yang mulia. Ya. Jadi wajib untuk mengenal Rasulullah. Apa yang harus kita kenal dari Rasulullah? Kita harus mengenal bagaimana nasab beliau. Meskipun tentu saja nasab beliau tidak seluruhnya wajib untuk kita hafalkan. Ya, nasab itu apa? Silsilah garis keturunan. Tidak harus kita menghafal siapa nama orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Adam, misalnya. Meskipun ada di antara para ulama ahli sejarah yang mencoba untuk menelusurinya. Ya, nasab Nabi sampai ke Nabi Adam. Nabi ini adalah hal yang apa? Sebagian para ulama menentangnya karena ini hal yang sulit sekali, ya, kevalidannya itu teruji karena zaman yang sangat jauh sekali. Tapi paling tidak kita tahu nasab beliau secara umum, secara garis besar, dan insyaallah akan kita bahas pada poin yang pertama. Ya, jadi pengenalan terhadap nasab beliau yang mulia, kemudian usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau? 40 itu pas Nabi nikah, itu tok yang dihafal. 40 itu nikahnya Khadijah, maaf ya. 40 itu maaf, saya yang salah. 25 tahun Nabi nikah, 40 tahun menjadi Nabi. Benar berarti ya. Ya. Masya Allah. Ya. 40 tahun beliau diangkat jadi Nabi. Ya. Jadi usia beliau ditutup pada usia berapa? 63 tahun. 63 tahun. Dan ini bisa kita hafalkan dari beberapa sisi. Ya, dimulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tadi dikatakan 40. Ini angka yang mudah dihafal. 40 tahun jadi Nabi. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat, ya, bisa kita katakan menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 13 tahun di mana? 13 tahun di mana? Di Mekah. Nabi berdakwah pertama kali di Mekah, menghabiskan masa-masa awal kenabian di Mekah 13 tahun. Lalu 10 tahun berikutnya di mana? Di Madinah. Ya. Total 23 tahun. 40 ditambah 23, usianya berapa? 63 tahun. Kemudian masa hidup beliau di dunia. Ya, masa hidup beliau di dunia. Ini beliau hidup selama 63 tahun. Yang terbagi menjadi 2 fase. Ya, atau 3 fase. Fase sebelum menjadi nabi usia 40 tahun. Fase setelah menjadi nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Taib. Kemudian wafatnya beliau, ya, juga sama. Beliau wafat pada usia 63 tahun di kota mana? Madinah. Di kota Madinah. Serta apa-apa yang disampaikan dan dibawakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga pengenalan terhadap negeri dan tempat hijrah. Dan yang paling penting adalah mengetahui untuk apa beliau diutus dan apa kewajiban umat Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pentingnya.
Ya, katakanlah kita kurang mengenal Nabi secara nasab. Katakanlah kita tidak terlalu faham bagaimana beliau menghabiskan waktunya di dunia ini. Tapi kalau sampai kita nggak tahu untuk apa Nabi diutus dan apa kewajiban kita atas Nabi, maka ini musibah. Ya, maka ini musibah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul kecuali untuk tujuan dan misi yang sangat mulia. Ya. Misi yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul, seorang nabi hanya untuk sekedar hidup di dunia saja. Hanya untuk sekedar bermain-main. Hanya untuk sekedar bersenda gurau. Hanya untuk sekedar yang penting menikmati dunia. Tidak. Allah mengutus Rasul untuk suatu misi dan tugas. Dan secara umum misi dakwah atau misi para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk apa? Berdakwah kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan rasul tersebut untuk menyeru kepada kaumnya, ubudullah, beribadalah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini tujuannya Allah mengutus seorang rasul. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tugas seorang rasul adalah mulia. Termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugas utama beliau, misi utama beliau diutus oleh Allah untuk mengajak umat kepada tauhid. Ya, dan ini telah kita bahas pada bab sebelumnya. Syahadat la ilaha illallah, keutamaannya, kandungan-kandungan yang di dalamnya, yang terdapat di dalamnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, dan ini telah kita bahas. Dan ini dibawa oleh seorang nabi yang mulia, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita ketahui. Pertama kali yang harus kita ketahui, waalaikumsalam, untuk apa Nabi diutus. Ya, jangan sampai kita nggak tahu Nabi diutus ini untuk apa. Kita harus tahu Nabi diutus untuk berdakwah kepada umatnya, mengajak umat kepada Allah, kepada tauhid, untuk memperbaiki akhlak mereka dan yang semisalnya. Dan demikian pula yang wajib untuk kita ketahui adalah kewajiban umat Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah? Apa hak-hak beliau yang harus kita penuhi? Jangan sampai kita ngaku umatnya Muhammad, tapi kita ternyata tidak mengetahui hak-hak beliau. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan. Nah, jadi ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengenal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ustadz Yazid hafizahullah taala di sini mengambil pembahasan ini merujuk pada kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahli Sunnah wal Jamaah secara ringkas, dan kitab At-Tanbihatul Mukhtasarah Syarhil Wajibatil Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah oleh Syekh Ibrahim bin As-Syekh Salih Al-Khurashi, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini rujukan beliau ketika menulis nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Apa itu Abul Qasim? Abul Qasim, Abu. Apa itu? Disebut apa? Kunyah. Ya, disebut kunyah. Panggilan bagi laki-laki yang dimulai dengan Abu, ayah dari. Ya, Abul Qasim, ayah dari Al-Qasim. Kalau wanita apa? Ummu. Ya, Ummu Abdillah misalnya, ibu dari Abdillah.
meskipun tidak disyaratkan orang yang memiliki kunyah itu harus memiliki anak terlebih dahulu. Ya, dan tidak menjadi syarat kunyah yang disebutkan setelah abu atau ummu itu adalah anaknya. Karena di antara para sahabat ada yang berkunyah tapi tidak punya anak. Misalnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa kunyahnya? Ummul Mukminin itu adalah ummahatul mukminin. Itu sebutan istilah ibunya orang-orang yang beriman. Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Tapi beliau sendiri punya nama, punya kunyah Ummu Abdillah. Padahal beliau tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Bahkan beliau tidak memiliki anak sama sekali. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi tidak harus memiliki anak. Demikian pula tidak harus nama anak. Ya. Seperti misalnya Abu Hurairah. Apakah nama anaknya adalah Hurairah? Hurairah sendiri artinya apa? Kucing. Ya, al-hir itu adalah kucing. Ditasghir menjadi Hurairah. Apakah anaknya Abu Hurairah kucing? Tidak. Ya, karena ada kalanya kunyah itu disematkan kepada seseorang tatkala seseorang itu akrab, dekat dengan dirinya. Termasuk Abu Hurairah, konon dikisahkan beliau dekat dengan kucing. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, salah satu kunyah beliau adalah Abu Turab. Abu Turab, apa turab? Tanah, debu. Ya, apakah berarti Ali punya anak debu, tanah? Tidak. Tapi hal ini terjadi tatkala Nabi SAW melihat Ali bin Abi Thalib sedang bergumul di atas tanah. Ya, sehingga Nabi memanggilnya Abu Turab. Nah, ini. Maka tidak mengapa seorang yang tidak memiliki anak itu memiliki kunyah. Dan diantaranya adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki kunyah Abul Qasim. Dan memang ada di antara nama anak beliau adalah Al Qasim. Muhammad, ini nama beliau. Ya, nama yang sebenarnya asing di kalangan orang-orang Quraisy di zaman itu. Ya, nama, siapa yang beri nama? Siapa yang beri nama Nabi kita Muhammad? Kakek beliau, Abdul Muttalib. Ya, dan saat itu ismu Muhammadin lam yakun ma'rufan 'indal Arab. Nama Muhammad itu bukan nama yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Ya, ini. Ya. Dan arti Muhammad sendiri apa? Yang terpuji. Muhammad itu orang yang terpuji. Nah, ini. Dan ketika Nabi SAW berdakwah, memulai risalahnya, memulai tugasnya menjadi Rasul, ada sebagian kalangan yang menjuluki beliau dengan julukan yang buruk. Beliau dijuluki sebagai mudzammam, orang yang tercela. Padahal beliau namanya adalah Muhammad, orang yang terpuji, ya, baik namanya maupun akhlaknya. Bin Abdillah. Ayah beliau bernama siapa? Abdullah. Abdillah dan Abdullah itu sama, Pak. Artinya apa? Bukan berbeda nama. Ini hanya dari segi nahwu bahasa Arab. Ya, Abdullah, Abdillah, Abdallah itu sama. Ya, jadi jangan kita salah. Ya, nama bapaknya Nabi itu Abdullah, bukan Abdillah. Nah, ini berarti orang tidak mengetahui bahasa Arab. Bin Abdul Muttalib, kakek beliau yang pertama, artinya tingkatan yang pertama. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas,
bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Para ulama kita di antara mereka ya membenci menyebutkan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Adnan. Di atas kakek beliau yang keberapa ini Adnan ini? Hah? Banyak ya, malas ngitung ketoro. Dikongkon ngitung nggak tambah balik no. Ya. Ya, jadi kakek beliau yang kesekian. Adnan. Nah, setelah Adnan ada sebenarnya sampai ke Nabi Ismail. Makanya di sini disebutkan dan Adnan adalah salah satu keturunan Nabi Allah, Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Salawat dan salam terlimpah atas Nabi kita dan atas keduanya. Ya, jadi di antara para ulama kita ada yang mencoba untuk menelusuri nasab Nabi di atas Adnan, dan mereka berselisih pendapat. Ya, berapa jumlah generasi? Ada yang belasan, ada yang 7, ada yang sekian antara Adnan sampai ke Ismail. Bahkan tidak hanya itu, antara Adnan sampai ke Ismail dan dari Ismail Ibrahim sampai ke Nabi siapa? Adam. Itu ada yang mencoba untuk menelusurinya. Tetapi wallahu alam bisawab, ya susah untuk bisa dibuktikan secara tepat kevalidannya. Ya, hanya saja nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Adnan ini wallahu alam setahu saya disepakati atau tidak ada yang mempermasalahkan. Dan semua kitab-kitab sirah setahu saya mencantumkan nasab Nabi sampai Adnan seperti ini. Wallahu alam. Kalau memang ada khilaf di antara nama-nama tersebut. Nah, jadi kita lihat pohon nasab Nabi SAW. Ya, ini disebutkan hanya sampai ke Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ya, disebutkan di situ Qusay lahir tahun 400 Masehi. Sedangkan Rasulullah SAW lahir tahun 570 Masehi. 570 Masehi. Jadi ada jarak 170 tahun antara kakek beliau yang keberapa? Ayo ini masuk gak gelem hitung. Abdul Muttalib 1, Hashim 2, Abdul Manaf 3, Qusay 4. Jadi 4 generasi. Nah ini. Dan ini adalah nasab terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujung-ujungnya beliau itu adalah anak keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail sendiri adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang pertama Ismail, yang kedua siapa? Nabi Ishak, yang dikenal pula sebagai Israel. Ya. Dari 2 ibu. Dari 2 ibu. Ibunya Nabi Ismail siapa? Hajar. Ya. Ibunya Nabi Ishak Sarah. Ya. Dan Hajar dan Ismail kecil ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari negeri Syam, negerinya Nabi Ibrahim tinggal, sampai ke negeri Mekah yang tidak ada tanaman di sana. Ditinggalkan berdua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Nabi Ismail dewasa, kemudian membentuk suatu kaum, suatu komunitas yang datang bersama beliau. Ada kaum yang berasal dari negeri Yaman. Hingga akhirnya Nabi Ismail menikahi anak dari pimpinan suku tersebut sampai saat ini. Ya, anak keturunan Nabi Ismail yang menguasai kota Mekah dan juga Ka'bah. Ini secara singkat nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama
yang paling terkenal adalah Muhammad, yaitu nama yang lebih banyak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah daripada nama-nama beliau lainnya. Nama Muhammad sangat pantas bagi beliau sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karakter dan sifat-sifat yang sangat mulia. Jadi dari artinya sendiri Muhammad apa tadi? Yang terpuji. Terpuji dari segala sisinya. Dan beliau berkunyah Abul Qasim. Tentang kunyah Abul Qasim terdapat larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi selain beliau tidak boleh memiliki kunyah Abul Qasim. Ya, jadi Abul Qasim ini adalah khusus kunyahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama beliau yang lain adalah Ahmad. Nama beliau yang lain namanya Ahmad. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat As-Saff ayat berapa? Ayat 6. Bagaimana bunyinya? Ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wah enak ya mengenai Ahmad. Ya, enggak apa-apa daripada diam. Ya, tandanya ngikuti. Ya. Ikuti. Ya. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian, yang membenarkan lima baina yadayya minat Taurat, apa yang datang sebelum kami dari Taurat, dan sebagai pemberi kabar gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang datang setelahku nanti, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ya, jadi nama Ahmad itu adalah nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Ahmad dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Selain itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama lainnya selain Muhammad dan Ahmad. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, li khamsatu asma. Saya memiliki 5 nama. Ana Muhammadun. Namaku Muhammad. Wa Ahmadu. Dan Ahmad. Wa anal mahi, dan aku juga memiliki nama al-mahi, alladzi yamhullahu biyal kufra, yang mana dengannya Allah menghapus kekufuran. Jadi al-mahi secara bahasa artinya yang menghapus. Ya. Di sini terjemahkan apa? Penghapus. Maksudnya orang yang menghapus. Atau yang dengannya, orang yang dengannya menghapuskan kekufuran. Orang yang dengannya Allah menghapuskan kekufuran. Jadi al-mahi yaitu yang menghapus, di mana melalui perantaraku Allah menghapus kekufuran. Itu nama yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa anal hasyir alladhi yusyarun nasu ba'ala qadami. Dan aku juga memiliki nama Al-Hasyir, yang mengumpulkan, yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Kapan? Pada hari kiamat. Ya, di akhirat nanti. Al-Hasyir artinya yang mengumpulkan. Ya. Jadi Nabi SAW mengumpulkan seluruh umat di hadapan beliau. Sedangkan yang kelima, wa anal aqib. Aku adalah al-aqib. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Ya, yang disebut aqib itu adalah yang paling belakang, yang menutup. Itu makna dari aqib.
yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa fil lafdz Tirmidzi, dan dalam lafaz Imam At-Tirmidzi, alladzi laisa ba'di nabiyyun, yang tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, jadi beliau memiliki berapa nama? 5. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Ya, dan itu semua berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kemudian ayah beliau sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah, dan kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Abdullah ayah beliau, kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Adapun Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Disebut juga dengan Syaibatul Hamdi, yang terpuji karena kedermawanannya dan bergantungnya urusan kaum Quraisy kepadanya. Ya, Syaibatul Hamdi. Dipanggil Abdul Muttalib disebabkan ia selalu mengiringi pamannya yang bernama Al-Muttalib selama di Mekah hingga warna kulitnya berubah. Perhatikan di dalam pohon nasab Nabi, halaman 204. Ayah Nabi Abdullah punya berapa saudara? Ada Al-Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib, Al-Harith. Kesemuanya adalah anak dari Abdul Muttalib. Nama aslinya siapa tadi? Syaibah. Jadi nama Abdul Muttalib yang asli adalah Syaibah. Beliau dinamakan Abdul Muttalib. Abdul itu artinya apa toh? Hamba. Jadi hambanya Al-Muttalib. Al-Muttalib sendiri adalah paman beliau, saudara dari bapak beliau. Bapak beliau namanya Hashim, punya saudara diantaranya Al-Muttalib. Ya. Nah, dikatakan Abdul Muttalib karena apa? Karena dia selalu mengiringi pamannya yang bernama Muttalib di Mekah hingga warna kulitnya berubah. Nah, orang-orang pun mengiranya sebagai budaknya Al-Muttalib. Jadi seakan-akan ini adalah budak pamannya. Maka mulailah ia dipanggil ini adalah Abdul Muttalib, yaitu budaknya Al-Muttalib. Padahal nama beliau adalah Syaibah. Ya, nama beliau adalah Syaibah. Kemudian ayah dari Abdul Muttalib bernama Hashim, Bani Hashim. Ya, yang nama aslinya adalah Amr. Nama aslinya adalah Amr. Ia dipanggil dengan Hashim disebabkan kebiasaannya mencampur bubur dengan daging untuk kaumnya pada musim pacaklik. Dan ia berasal dari suku Quraisy. Ya. Jadi wallahu alam, apa kaitan antara Hashim dengan kebiasaan mencampur bubur dengan daging? Ya. Wallahu alam. Dan Abdu Manaf ayahnya Hashim bernama asli Al-Mughirah atau Mughirah. Abdu Manaf nama aslinya adalah Mughirah. Baru setelah itu bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan adalah salah satu keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Apa Al-Khalil? Yang kekasih. Ya, Al-Khalil adalah kekasih. Ya, yang dimaksud adalah Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Silsilah ini telah diakui kebenarannya dan disepakati oleh para ahli nasab. Ya, jadi intinya dari Nabi SAW sampai Adnan itu telah disepakati, diakui kebenarannya. Dari Adnan sampai Nabi Ismail, ya, adapun menyebutkan nasab nama ayahnya Adnan dan seterusnya sampai Nabi Ismail, maka sebagian para ulama membencinya. Tetapi para ulama sepakat Adnan ini adalah salah satu anak keturunan Nabi Ismail. Meski itu antara Ismail dan Adnan itu para ulama berbeda-beda. Ada berapa generasi, siapa saja namanya. Ya, karena apa? Jauhnya jarak
tersebut. Tetapi disepakati Adnan adalah salah satu anak keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail sendiri tentu disepakati berdasarkan nas Al-Quran adalah anak dari Nabi Ibrahim. Taib. Kemudian, adapun bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu Arab Aribah, yaitu Qahtan, dan Arab Musta'ribah, yaitu Adnan. Apa artinya? Jadi bangsa Arab itu ya ada yang merupakan anak keturunan Qahtan. Jadi Arab Al-Qahtani, disebut juga Arab Aribah. Dan ini merupakan anak keturunan, disebutkan oleh para ulama kita, yang banyak berasal dari negeri Yaman. Al-Qahtani. Ya, sedangkan Arab Musta'ribah yaitu anak keturunan Adnan. Anak keturunan Adnan, dan Adnan sendiri keturunan dari Nabi Ismail. Nah, kemudian Arab Musta'ribah lebih utama daripada Arab Aribah. Mengapa? Disebabkan keberadaan makhluk yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, ini ada dua bangsa Arab yang sampai pada keturunannya Adnan dan yang keturunannya Qahtan. Mana yang lebih mulia? Yaitu yang keturunannya Adnan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa bani Ismail minal Arab." Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail dari bangsa Arab. Ya, jadi Nabi Ismail ini masuk kalangan bangsa Arab. Bani Ismail. Wastafa min Bani Ismail Kinanah. Dan Allah telah memilih Kinanah dari Bani Israel. Bani Ismail, ya, salah ini. Terjemahnya salah. Ayo dibaca. Ketemu enggak? Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail dari bangsa Arab dan memilih Kinanah dari Bani Ismail. Di situ tertulis apa? Israel. Ya. Dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Lalu memilihku dari Bani Hashim, maka aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi begini, Nabi SAW itu adalah pilihan dari yang terpilih. Ya, secara umum manusia terbaik itu adalah bangsa Arab. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail dari bangsa Arab. Artinya bangsa terbaik adalah bangsa Arab. Nah, dari kalangan bangsa Arab sendiri ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Maka Allah memilih anak keturunan bangsa Arab, Nabi siapa? Ismail. Jadi dari orang Arab segitu banyaknya, dari bangsa Arab segitu banyaknya, Allah memilih anak keturunan Ismail. Anak keturunan Ismail banyak. Dan di antara anak keturunan Ismail, Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah. Kinanah itu kakek Nabi yang keberapa? Banyak. Yang kesekian. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah, ke-13. Ya. Ke-13. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, orang-orang Quraisy itu orang-orang Afwan ke orang-orang Quraisy. Ya, anak keturunan Bani Ismail itu banyak. Ya, anak keturunan Nabi Ismail itu banyak.
Tapi yang Allah pilih adalah anak keturunannya Kinanah. Ya, anak keturunannya Kinanah. Coba kita lihat dari Kinanah aja ada Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Ini semua anak keturunan Nabi Ismail, dan tentu mereka memiliki saudara masing-masing. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan anak keturunan Ismail, Nabi memilih Kinanah. Nah, Kinanah sendiri punya banyak anak keturunan. Dan Nabi SAW memilih bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy, suku Quraisy termasuk anak keturunan Kinanah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan Quraisy itu dimulai dari Fihr. Ya. Jadi dimulai dari Fihr. Ya, jadi dari Fihr itu adalah Quraisy. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang penting anak keturunan Kinanah di situ ada di antaranya suku Quraisy. Dan dari suku Quraisy sendiri Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim. Jadi Quraisy itu suku yang mulia. Ya, anak keturunan Ismail, anak keturunan Kinanah. Dan dari Quraisy sendiri Allah memilih lagi Bani Hashim yang terbaik. Dan dari Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Hashim banyak. Ya, Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib punya banyak anak. Ada Abbas, ada Abdullah, ada Hamzah, ada Abu Talib. Ya, tapi yang dipilih adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian semulia-mulia kaum adalah kaum beliau. Ya, dari Bani Hashim. Sebaik-baik kabilah adalah kabilah beliau Quraisy, dan seutama keturunan adalah keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan, siapa Abu Sufyan? Lihat di pohon ada kan? Paman dari paman jauh. Anaknya kakek beliau yang kedua. Anaknya saudaranya kakek beliau yang kedua. Nabi memanggil Abdus Syams itu siapa? Kakek beliau Abdul Muttalib. Buyut beliau Hashim. Saudaranya buyut itu panggilannya siapa? Paman buyut. Ya, paman buyut beliau adalah Abdus Syams, anaknya paman buyut. Berarti sebenarnya setara dengan kakek ya, sepupunya kakek gitu ya. Antara Abdul Muttalib dengan Abu Sufyan ini apa? Sepupu kan? Abdul Muttalib itu adalah keponakannya Abdus Syams. Abdus Syams punya anak namanya Abu Sufyan. Ya. Jadi terhitung kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupunya kakek beliau. Nah, Abu Sufyan ketika ia belum masuk Islam, ya, kisah masuk Islamnya Abu Sufyan cukup panjang. Beliau pernah menjadi musuh bebuyutan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga akhirnya beliau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya musuh, setelah masuk Islam menjadi sahabat. Nah, Abu Sufyan menceritakan ketika ia dulu belum masuk Islam pernah ditanya oleh Heraklius, yaitu penguasa bangsa Romawi, tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan menjawab, dia adalah seseorang yang bernasab paling baik di kalangan kami. Bernasab paling baik di kalangan kami. Ya, mengapa? Karena Abu Sufyan sendiri itu adalah anaknya Abdus Syams. Abdus Syams dengan Hashim ini lebih unggul Hashim. Ya, anak keturunan Hashim lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Heraklius pun berkata,
fakadzalikar rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Maka ya seperti itulah para rasul. Mereka diutus dari nasab kaumnya. Ya, mereka diutus dari nasab kaumnya. Dan ini pula lah yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenaran dan penguat dari ucapan siapa? Heraklius. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-128. Surat At-Taubah ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Di antara maknanya adalah dari bangsa kalian sendiri, dari nasab kaum kalian sendiri, yaitu sukuku Quraisy. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus suku Quraisy seorang rasul yang berasal dari kalangan malaikat, yang berasal dari bangsa Romawi maupun Persia. Ya, Allah mengutus rasul kepada suku Quraisy ya dari anak keturunan putra daerahnya suku Quraisy sendiri. Jadi ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, idealnya, ya, idealnya orang yang berdakwah sepatutnya ia merupakan putra daerah dari kaumnya itu sendiri. Ini idealnya. Jadi orang Indonesia berdakwah kepada masyarakat Indonesia. Ya, orang Jawa berdakwah kepada masyarakat Jawa, orang Sumatera berdakwah ya kepada masyarakat Jawa, Sumatera. Ini idealnya, meskipun tidak dilarang. Buktinya apa? Nabi SAW setelah beliau menguasai Mekah dan Madinah, beliau ekspansi dakwah keluar menuju Yaman misalnya, mengutus Mu'ad bin Jabal. Demikian pula mengirim surat-surat kepada bangsa Romawi. Ya, tidak ada orang Romawi yang menjadi nabi dan rasul yang bisa berdakwah kepada bangsa Romawi. Maka Nabi sendiri yang berdakwah kepada mereka melalui surat-suratnya. Ya, namun idealnya apabila terdapat seorang putra daerah yang asli dari kaumnya, maka dialah yang lebih berhak untuk berdakwah kepada kaumnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri adalah berasal dari suku Quraisy, dan beliau juga berdakwah kepada suku Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan berikutnya kedudukan beliau, poin yang kedua, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab, yang sahih tidak. Iya, Heraklius secara sepintas dia tertarik dengan Islam. Namun tatkala ia sampaikan ketertarikannya kepada ajudan-ajudannya, kepada menteri-menterinya, kepada orang-orang terdekatnya, maka mereka pun murka, mereka pun menampakkan ketidaksetujuan. Jadi Heraklius ditentang oleh anak buahnya, para pengikutnya. Nah, karena Heraklius masih menginginkan kekuasaan, maka dia pun tidak jadi tertarik masuk Islam. Bahkan cenderung ngeles. Enggak, tadi saya cuma bercanda.
Ya, jadi ketika Heraklius mengatakan bagaimana jika saya masuk Islam karena ini agama yang baik dan seterusnya. Lalu ternyata gaduh suasana majelis saat itu. Maka Heraklius pun menangkap isyarat kaumnya tidak setuju. Maka Heraklius ngeles, tidak, itu hanya bercanda untuk menguji keimanan kalian. Ya, padahal Heraklius sebenarnya tertarik masuk Islam. Maka beliau tidaklah dianggap sebagai seorang muslim. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Lagi tanyakan? Tidak. Nabi SAW bersabda, "Man batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Apa artinya? Nasab yang baik jika tidak didukung dengan amal yang baik, maka tidak akan bisa bermanfaat. Ya. Jadi tidak otomatis anak keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Tidak otomatis. Dilihat dari apa? Ketakwaannya. Dan Nabi telah menegaskan man batta'a amalu, siapa yang lambat amalannya, artinya orang yang enggak beramal, orang yang tidak taat, maka nasabnya tidak bisa memperbaiki keadaannya. Ya, tidak bisa memperbaiki keadaannya. Jadi tidak ada artinya nasab tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa ini yang paling penting, meskipun kita tidak memiliki nasab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Belakang dulu. Wallahu a'lam bishawab. Selama mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang tidak dirubah, maka dia termasuk di antara Nasrani yang selamat. Ya, termasuk di antara Nasrani yang selamat. Adapun kalau sudah merubah agama dari Nasara, maka ia termasuk di antara orang-orang yang tidak selamat. Dan saat itu Islam yang dibawa Nabi SAW belum ada. Meskipun secara umum dakwahnya para nabi dan para rasul itu intinya adalah Islam. Ya, al-anbiya ikhwatun li'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara seibu mereka. Ibu mereka berbeda-beda, tapi garis keturunan ayah mereka ujung-ujungnya Nabi siapa? Adam. Maka dikatakan para nabi itu satu bapak beda ibu. Ya, karena ujung-ujungnya anak keturunan Adam. Ibunya berbeda-beda. Ya, wa ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Yaitu apa? Intinya adalah al-Islam. Meskipun dulu Bani Israel mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ya, orang Yahudi yang masih beriman kepada kitab Taurat, orang Nasara yang masih beriman kepada kitab Injil, dan Nabi Isa alaihissalam yang masih taat, maka mereka orang-orang yang selamat. Adapun setelah datang Islam, maka agama-agama yang sebelumnya telah terhapuskan. Jadi agama sebelum Nabi kita apa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau mengikuti Nabi Isa dan masih mengikuti ajaran Injil yang tidak dirubah, maka mereka termasuk Nasrani yang selamat. Adapun selain itu, kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang telah dirubah.
Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad punya anak kali 7. Dan di antara anaknya 3 laki-laki. Nah ini 3 anak laki-laki ini kan rata-rata semuanya mati meninggal sebelum anak. Itu apakah ada faedahnya? Faedahnya agar tidak ada seorang pun yang mengaku anak keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Karena nasab di dalam atau nasab yang diakui itu adalah dari jalur laki-laki. Ya, makanya ibnu Adam bukan ibnu Hawa. Ya, yang dianggap itu dari jalur laki-laki. Makanya Hasan bin Ali bukan Hasan bin Fatimah. Ya, maka jalur nasab itu terputus dengan jalur wanita. Anak kita yang wanita sudah nasabnya berhenti di anak kita yang wanita. Fatimah binti Muhammad sudah putus. Nanti kalau punya anak ya binti suaminya, binti bin Ali bin Abi Thalib sampai ke seterusnya. Ya, agar tidak ada orang yang mengaku saya adalah Bani Muhammad. Gak ada. Bani Muhammad telah terputus. Ya, tetapi nanti Imam Mahdi memang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala garis keturunannya itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Anak dari Fatimah. Tapi enggak langsung dari jalur laki-laki. Itu di antara hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sampaikan sampai apa? Maksudnya gimana? Di sini kok sudah dijelaskan sampai ketiganya yang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah ini dijelaskan. Maksudnya gimana? Muhammad adalah utusan Allah. Siapa Muhammad? Dijelaskan secara rinci. Abduhu wa rasuluh. Artinya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga boleh. Nah, enggak ada masalah. Nah. Gitu aja. Ya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.